udah fix program magang Jepang akan dihapus. Terus bagaimana ya nasib mereka ya? Yang sedang proses, yang sedang belajar bahasa Jepang, dan yang sudah di Jepang, yang melalui program magang ini. Terus selanjutnya bagaimana? Yang sudah di Jepang, apakah dipulangkan ke Indonesia? Terus yang lagi proses di Indonesia, apakah masih bisa untuk berangkat magang ke Jepang? Kalau untuk magang ya tentunya pasti nggak bisa karena programnya udah dihapus. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, minasan, di video kali ini seperti biasa aku akan ngebahas lagi tentang program magang ke Jepang. Dan untuk pembahasan kali ini ya sedikit beritanya sangat buruk ya. Tapi nggak buruk sih, malah seharusnya berita ini sangat menggembirakan atau kabar yang sangat bagus ya buat kalian yang saat ini lagi akan mau ikut program kerja ke Jepang. Kenapa kabar yang bagus? Karena program kerja ke Jepang, program magangnya mau dihapus. Jadi ya tidak akan menerapkan sistem-sistem magang yang sangat banyak merugikan pekerja yang ingin bekerja ke Jepang. Kenapa? Karena program magang ini seperti yang aku bahas di video-videoku sebelumnya, itu banyak sekali yang aku ngeluh tentang program magang Jepang. Nah, jadi bukan hanya aku aja yang ngeluh, jadi banyak sekali yang mengeluh. Jadi ya menurutku layak sekali lah program magang ini dihapus dan digantikan oleh sistem yang baru. Oke, untuk pembahasan video kali ini aku mau fokus untuk ngebaca artikel yang menyatakan program ini akan dihapus dan akan diganti program yang baru. Oke, mari kita baca bareng-bareng ya untuk artikelnya ya. Nah, sebuah panel pemerintah Jepang telah menyusun satu set rancangan usulan yang menyerukan agar program pemagang teknis asing Jepang dihapus dan membentuk sistem baru. Nah, panel tersebut mengeluarkan laporan interim pada Senin 10 April 2023. Nah, jadi menurut artikel tadi memang mau akan dihapus, tapi ini baru rancangan ya, usulan ya. Jadi seperti yang aku bahas di videoku beberapa bulan yang lalu, bahwa pemerintah Jepang menyusun panel-panel ahli untuk menentukan nasib program ini apakah akan dihapus atau dilanjutkan. Dan ternyata sudah memutuskan akan dihapus dan diganti sistem yang baru. Saat ini, program pemagangan teknis dirancang agar warga negara asing, terutama dari negara-negara berkembang, untuk mempelajari keahlian baru sambil bekerja di Jepang. Program ini ditunjukkan untuk membantu Jepang dalam berkontribusi bagi pembangunan internasional. Namun, para pengkritik menyebut program tersebut pada kenyataannya digunakan untuk mencari pekerja guna melakukan pekerjaan kasar yang cenderung dihindari orang Jepang. Masalah kerap dilaporkan terkait upah dan kondisi kerja para pemagang teknis tersebut. Nah, memang ya ini fakta ya. Memang secara garis besar dan secara program ini tuh program magang itu bagus karena ingin membantu mereka yang negara-negara yang berkembang dan ingin menerapkan sistem kerja di Jepang itu diterapkan di negara yang mereka ingin mengirim program pemagangnya. Nah, jadi secara program ini sangat bagus, tapi kenyataannya di prakteknya sendiri itu malah disimpangkan ya. Seperti contoh tadi, mencari pekerja kasar yang dihindari penduduk Jepang, karena rata-rata program magang ini ya mereka dipekerjakan di pekerjaan teknik yang notabene
pekerja kasar ya. Oke, kita lanjut baca lagi. Rancangan ini menyatakan sistem baru harus bukan hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga mengamankan ketersediaan tenaga kerja di tengah ancaman kekurangan tenaga kerja yang dihadapi Jepang. Draft ini juga mengatakan aturan harus dilonggarkan agar para pemagang teknis bisa pindah ke perusahaan lain. Saat ini secara prinsip perpindahan tersebut tidak dimungkinkan. Nah, ini ya, jadi sistem sekarang program magang itu dari 30 tahun yang lalu, dari 1993 sampai 2023 ini, memang sistemnya itu orang yang magang di bidang ini, di perusahaan ini, itu dilarang pindah ke bidang lain atau perusahaan lain. Ya, ini sangat merugikan mereka-mereka yang melalui program ini. Kenapa? Karena semisal di perusahaan tersebut gajinya kurang, terus diperlakukan secara tidak adil, itu mereka itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa protes karena aturannya itu memang tidak boleh pindah. Jadi ini menjadi apa ya? Mereka yang memperkerjakan program pemagang ini bisa semena-mena ya terhadap Kensuse atau Jisuse ini. Nah, jadi kedepannya ini sistem ini akan dihapus. Ya, alhamdulillah kan, ini menjadi kabar yang sangat memudahkan buat kalian-kalian ya. Di bawah sistem baru, para pemagang teknis yang telah menuntaskan masa pelatihan selama 3 tahun bisa mengajukan visa keterampilan khusus di beberapa bidang yang telah ditentukan tanpa menjalani ujian apabila memenuhi syarat tertentu. Ya, bagus ya. Visa tersebut akan membolehkan mereka untuk tinggal di Jepang selama hingga 5 tahun. Rancangan ini menyerukan untuk mempermudah perizinan visa agar mereka bisa bekerja di Jepang dalam jangka menengah hingga panjang. Panel ini juga mengusulkan reformasi bagi organisasi pengawas yang bertindak sebagai perantara pemagang teknis dan perusahaan. Ada sejumlah kasus yang membuat organisasi tersebut dikenakan hukuman administrasi karena tidak mengawasi dengan sepatutnya perusahaan yang akan mempekerjakan para pemagang teknik. Sistem baru ini diperkirakan akan memperketat persyaratan bagi organisasi pengawas, misalkan organisasi tersebut harus terbebas dari bisnis terkait. Panel tersebut berencana menyusun laporan akhir sekitar musim gugur tahun ini. Nah, jadi musim gugur itu sekitar bulan 10 ya. Jadi untuk pengumuman secara resminya program ini dihapus dan penggantinya akan diumumkan pada akhir musim gugur ya. Jadi musim gugur ya sekitar bulan 10 ya, setelah musim panas ya. Jadi kalian yang menunggu kabar terbarunya silahkan menunggu sampai bulan 10 ya, paling nggak bulan 10. Nah, jadi itu ya buat teman-teman yang penasaran kelanjutan programnya seperti apa, terus sistemnya nanti akan menjadi seperti apa. Nah, udah tak terangin di video ini ya, yang seperti yang kita baca bareng-bareng artikel tadi. Jadi memang benar akan dihapus dan diganti sistemnya. Terus untuk tadi juga disinggung bahwa akan diganti programnya, terus untuk masa tinggalnya diperpanjang ya. Alhamdulillah ya. Kayaknya mirip-mirip seperti Tokutegino, tapi ya masih di bawahnya Tokutegino, tapi ya beda dengan program magang itu. Jadi akan diganti ya. Kita tunggu aja untuk kabar terbarunya tentang program ini. Mudah-mudahan ya menjadi lebih baik dan kedepannya akan banyak lagi calon pekerja-pekerja dari Indonesia yang bisa bekerja di Jepang. Ya, mudah-mudahan ini bukan menjadi hambatan, tapi malah menjadi penyemangat bagi kita yang akan bekerja di Jepang. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini aja, karena nanti takut durasinya makin panjang. Terus apabila teman-teman ada pertanyaan dan ingin berdiskusi melalui kolom komentar di bawah, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, untuk videonya aku akhiri. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.